Malam itu, suami saya melempar saya ke jalanan basah, lalu tertawa, seolah baru saja membuang sepatu rusak. Ibu kandung saya mengunci pagar rumahnya rapat-rapat dan berkata, saya membawa sial. Ibu mertua, dia melempar selembar 20.000 ke aspal, tepat di depan kaki saya yang tak beralas. Dalam satu malam, saya berubah dari pemilik biro arsitektur ternama menjadi perempuan gelandangan yang menggigil di bawah hujan. Tapi mereka semua lupa satu hal. Ada sebuah gubuk tua yang selama ini saya malu untuk kunjungi. Dan di bawah lantai tanah gubuk itu, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih besar daripada seluruh kekayaan yang baru saja mereka rebut. Malam itu juga, tanpa mereka sadari, roda yang selama ini menggilas saya mulai berputar ke arah sebaliknya. Halo, sahabat kehidupan. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita menyelami kisah malam ini, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kalian tidak akan mau melewatkan bagaimana seorang perempuan yang dibuang seperti sampah justru bangkit dan meruntuhkan kesombongan mereka dengan cara yang paling elegan dan tak pernah disangka siapapun. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak, supaya kita bisa saling menyapa. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Nirmala Kusuma. Usia saya 38 tahun. Jika 24 jam yang lalu ada yang bertanya, siapa saya akan menjawab dengan dagu terangkat. Saya adalah pemilik dan arsitek utama Kusuma Rancang, sebuah biro arsitektur yang gambarnya berdiri menjadi gedung-gedung kaca di jantung Jakarta. Saya tumbuh dari nol. Ayah saya hanya seorang guru gambar di sebuah sekolah menengah di Solo. Kami tidak kaya, tapi ayah mengajari saya satu hal, menggambar bangunan seolah menggambar mimpi orang lain menjadi nyata. Selama 15 tahun, saya membangun nama itu dengan tangan sendiri. Kantor di kawasan Sudirman, rumah bergaya modern di Kebayoran Baru, berlantai marmer, dengan taman yang dirancang sendiri, mobil, tabungan, penghargaan. Semuanya saya kumpulkan sendiri, batu demi batu. Di samping saya ada Restu Adiwangsa, suami saya. Pria yang selalu memuji saya sebagai ratu di rumah yang saya bangun. Kami menikah 5 tahun lalu. Ia tidak punya usaha tetap, tapi katanya ia mengurus investasi keluarga. Saya percaya, saya terlalu percaya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 5 tahun, saya memilih menutup mata pada banyak hal. Demi satu kata yang saya kira suci, yaitu keluarga. Malam itu, saya baru tahu betapa mahal harga dari menutup mata. Sore itu langit Jakarta mendung berat. Saya masih di kantor ketika telepon berdering. Suara di seberang datar dan dingin dari pihak bank. Mereka mengabarkan bahwa seluruh dana operasional dan kas cadangan perusahaan telah ditarik habis. Yang tersisa hanya angka 0. Jantung saya seakan berhenti. Saya menelpon Bramanta, rekan yang mengelola keuangan biro, orang yang sudah saya anggap seperti adik sendiri. Teleponnya tidak aktif. Dalam hitungan menit, potongan-potongan itu menyatu menjadi gambar yang mengerikan. Bramanta telah memasukkan tanda tangan saya pada serangkaian dokumen pinjaman berjaminan aset kantor. Ia menguras semuanya, lalu kabur ke luar negeri. Saya terduduk di kursi kerja yang empuk, tapi rasanya seperti duduk di atas bara. Telepon terus berdering dari investor yang murka, dari kontraktor yang menuntut pembayaran. Dalam hitungan jam, kabar keruntuhan Kusuma Rancang menyebar seperti wabah di kalangan bisnis. Saya mengemudi pulang dengan tangan gemetar. Sepanjang jalan, air mata saya tumpah. Pikiran saya hanya tertuju pada satu orang, Restu. Saya butuh suami saya. Saya butuh ia berkata bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa kami akan mulai lagi dari awal, bahwa cintanya tidak diukur dari angka di rekening. Saya butuh satu pelukan untuk meredam badai di dada saya yang tidak saya tahu di rumah itu sudah menunggu badai yang jauh lebih dingin. Sebelum saya lanjutkan ke malam yang menghancurkan itu, izinkan saya kembali sejenak, karena keruntuhan tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh retakan-retakan kecil
yang kita pilih untuk tidak lihat. Retakan pertama sudah ada sejak awal pernikahan kami. Restu tidak pernah benar-benar bekerja. Setiap kali saya bertanya soal investasi keluarga yang katanya ia urus, jawabannya selalu berputar. Kamu urus saja biromu, sayang. Soal uang, biar aku yang pikir. Dan karena saya lelah setelah seharian di lokasi proyek, saya selalu memilih percaya. Uang dari biro saya mengalir ke banyak tempat. Mobil baru untuk Restu, katanya untuk menjaga relasi. Liburan keluarga besar Adiwangsa ke luar negeri, yang seluruhnya saya bayar. Tas dan perhiasan untuk Sekar, adik iparnya, yang katanya biar tidak malu di depan teman-temannya. Saya ingat satu sore, 2 tahun lalu. Kami makan malam keluarga di rumah saya. Sekar datang membawa daftar keinginan seperti biasa. Kali ini, sebuah tas seharga puluhan juta. Saya menolak dengan halus. Sekar, bulan ini biro sedang banyak pengeluaran. Mungkin lain kali, ya. Wajah Sekar langsung berubah. Ia meletakkan sendoknya keras-keras. Pelit sekali. Mbak, padahal cuma segitu buat orang sekaya Mbak. Atau memang Mbak sengaja, ya? Karena Mbak bukan orang sini. Mbak kan cuma anak guru gambar dari Solo. Restu, suami saya, hanya diam. Ia menyibukkan diri dengan ponselnya. Ibu Restu, mertua saya, malah tersenyum tipis, seolah setuju. Saya menelan penghinaan itu. Saya membelikan tas itu keesokan harinya, demi kata damai. Saya kira dengan memberi, saya membeli rasa hormat. Ternyata saya hanya membeli lebih banyak penghinaan. Retakan kedua adalah soal ibu saya sendiri. Ibu tidak jahat sejak awal, tapi harta mengubahnya. Semakin besar biro saya, semakin besar pula tuntutannya. Uang bulanan yang tadinya cukup berubah jadi kurang. Rumah yang saya belikan berubah jadi terlalu kecil untuk seorang ibu direktur. Saya menuruti semuanya. Karena dalam kepala saya, membahagiakan ibu adalah bakti seorang anak yang tidak saya sadari. Saya sedang mengajari semua orang di sekitar saya bahwa saya bisa diperah tanpa batas. Bahwa cinta saya bisa dibeli dengan rasa bersalah dan diikat dengan kata keluarga. Dan retakan terbesar adalah cara saya memperlakukan Pak Dedarmo, satu-satunya orang yang tidak pernah meminta apapun dari saya. Justru satu-satunya orang yang paling saya jauhi. Karena ia miskin, karena ia membuat saya teringat dari mana saya berasal. Malam, saya diusir. Semua retakan itu pecah serentak. Dan saya baru mengerti. Dinding yang saya kira paling kokoh, ternyata sudah lama keropos dari dalam. Saya tiba di rumah tepat saat hujan deras mulai mengguyur. Napas saya terengah. Pakaian mulai basah. Saya dorong pintu utama. Restu sedang duduk di ruang tengah, menyesap kopi dengan tenang. Tidak ada raut khawatir di wajahnya. Ia menatap saya dengan pandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tatapan seorang asing. Belum sempat saya bersimpuh menceritakan pengkhianatan Bramanta. Restu melempar sebuah map coklat ke lantai. Map itu jatuh di dekat kaki saya, basah oleh tetesan air dari baju saya. Tanda tangani itu. Nirmala, katanya. Seringan memesan menu. Itu surat cerai. Lidah saya keluh. Mas, apa maksudmu? Aku sedang tertimpa musibah besar. Bramanta membawa kabur semuanya. Kita bangkrut. Restu tertawa. Tawa sinis yang menusuk sampai ke tulang. Bukan kita, Nirmala. Kamu. Aku sudah tahu semuanya sejak siang tadi. Ia berdiri, menatap saya dari atas ke bawah, seolah menilai barang gagal. Kamu pikir aku bodoh? Aku menikahimu karena kamu mesin uang yang hebat. Aku mencintai gaya hidup yang kamu berikan, bukan dirimu yang sekarang. Sekarang kamu tidak lebih dari sampah yang membawa sial, dan aku tidak sudi ikut tenggelam bersamamu. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bramanta. Pria yang selama 5 tahun tidur di samping saya, yang membisikkan kata cinta setiap malam, ternyata hanya lintah yang kenyang oleh darah harta saya. Saya masih mencoba berpikir jernih. Kalaupun kau ingin cerai, kita bicarakan baik-baik. Rumah ini, kantor ini, aku yang membangunnya. Restu menyeringai.
Dan disitulah ia menusukkan pisau yang paling dalam. Rumah ini, bulan lalu, saat kamu demam tinggi dan hampir tidak sadar, kamu menandatangani beberapa dokumen yang kusodorkan. Kamu bahkan tidak membacanya. Salah satunya, akta pengalihan hak. Rumah ini sekarang atas namaku. Secara hukum, kamu yang menumpang di sini, bukan aku. Dada saya sesak. Saya ingat malam itu, saya sakit. Ia menyodorkan map. Berkata itu, urusan asuransi. Saya percaya. Saya menandatangani karena percaya. Restu memanggil asisten rumah tangga. Menyuruhnya membawa sebuah koper kecil yang sudah disiapkan di dekat pintu. Isinya pakaian-pakaian lama saya. Dari zaman sebelum saya kaya. Ia sudah menyiapkan semuanya. Jauh sebelum malam ini. Keluar dari rumahku sekarang. Katanya dingin. Ia menarik lengan saya kasar. Menyeret koper itu ke teras. Hujan badai menyambut. Saya terjebak di halaman rumah yang dulu saya rancang sendiri. Yang kini bukan lagi milik saya. Pintu jati besar itu dibanting menutup di belakang saya. Suaranya seperti memutus segala harapan. Di tengah kegelapan dan sambaran petir, saya berdiri sendirian. Menggigil karena dingin. Hancur karena pengkhianatan. Istana yang saya bangun dengan bangga runtuh total dalam satu malam. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hanya sebuah koper kecil dan luka yang mulai membara di dada. Tapi mereka lupa api yang membara di dada perempuan yang tak lagi punya apa-apa untuk dijaga adalah api yang paling berbahaya. Guyuran hujan seakan ikut menertawakan saya. Dengan sisa tenaga, saya menyeret koper tua menyusuri trotoar yang mulai tergenang. Satu tujuan terlintas. Rumah ibu. Selama saya berjaya, ibu adalah orang pertama yang selalu saya turuti. Saya membelikannya rumah di kawasan yang nyaman. Saya mengirim uang bulanan yang jumlahnya lebih besar dari gaji seorang manajer. Saya memastikan ia memakai perhiasan paling berkilau di setiap pengajian. Dalam benak saya yang naif, seorang ibu tidak mungkin membuang anaknya sendiri, apalagi setelah semua pengabdian yang saya berikan. Saya tiba di depan pagar besi rumah ibu. Tubuh menggigil hebat, bibir membiru. Saya menekan bel berkali-kali. Lampu teras menyala. Ibu muncul dengan daster sutra pemberian saya, tapi wajahnya bukan kekhawatiran, melainkan ketakutan yang aneh. Ia tidak membuka pagar. Ia berdiri di balik jeruji. Wajahnya pucat. Bu, ini Nirmala. Tolong buka pagarnya. Nirmala diusir Restu. Perusahaan Nirmala hancur. Tangis saya pecah. Memohon belas kasihan pada perempuan yang melahirkan saya. Tapi ibu justru mundur selangkah. Nirmala, jangan ke sini. Suaranya bergetar. Tadi sore beberapa orang berbadan besar datang mencarimu. Mereka bilang, kamu punya utang miliaran. Kalau kamu di sini, mereka akan menyita rumah ini juga. Ibu tidak mau hidup di jalanan. Gara-gara kecerobohanmu mengurus bisnis. Saya terpaku. Tapi, Bu, ini rumah yang Nirmala beli untuk ibu. Nirmala cuma butuh tempat istirahat satu malam. Nirmala kedinginan sekali. Pergilah, Nirmala. Cari tempat lain. Jangan bawa sial ke rumah ini. Kamu sudah besar. Harusnya bisa urus masalahmu sendiri. Jangan buat ibu malu punya anak bangkrut. Ia berteriak. Lalu berbalik dan mematikan lampu teras. Membiarkan saya kembali ditelan gelap. Rasa sakit di dada saya kini jauh melampaui rasa dingin. Ibu saya sendiri, orang yang paling saya istimewakan, justru menutup pintu tepat di depan wajah saya saat saya sekarat. Saya belum sempat mencerna luka itu ketika ponsel murah saya, satu-satunya benda yang tersisa, bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sekar, adik ipar saya. Sekar, perempuan yang selama ini manis di depan saya, yang tas dan liburannya selalu saya biayai. Isinya begini, Mbak, jangan repot-repot cari rumah kontrakan yang bagus, ya. Buang-buang uang. Oh iya, kamar utama yang ada walk-in closet itu sekarang jadi kamarku. Barang-barang Mbak yang tersisa sudah kusuruh buang. Sudah tidak pantas di rumah semewah ini. Selamat menikmati hidup barumu, Mbak Gelandangan. Saya menatap layar itu lama. Di bawah hujan, air mata dan air hujan menjadi satu. Ternyata malam saya diusir bukan kebetulan. Restu, ibu saya, Sekar,
Mereka mungkin tidak duduk di satu meja, tapi mereka semua sepakat pada satu hal, bahwa Nirmala yang jatuh miskin tidak lagi berharga. Menurut kalian, sudah pantaskah saya masih menganggap mereka keluarga? Tulis di kolom komentar di posisi saya. Kalian akan bagaimana? Saya mematikan ponsel itu, bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya malam itu, saya merasa dingin yang berbeda. Bukan dingin di kulit, dingin di dalam. Dingin, seorang yang tiba-tiba melihat semuanya dengan jernih. Kebaikan saya selama ini dianggap kelemahan yang bisa mereka isap habis. Selama saya masih menganggap mereka keluarga, saya akan selalu jadi sapi perah. Malam itu, di trotoar yang basah, sesuatu di dalam diri saya mati. Dan sesuatu yang lain, jauh lebih keras, lahir. Sebelum kaki saya membawa saya ke gubuk Pak D, sebenarnya saya sempat mencoba satu pintu lagi. Di antara hujan, saya teringat Fania, sahabat sosialita saya. Perempuan yang selama bertahun-tahun duduk di sebelah saya di setiap acara amal. Yang selalu memuji tas dan sepatu saya. Yang menyebut saya sahabat terbaiknya. Rumahnya tidak jauh. Dengan sisa harapan, saya berjalan ke sana. Saya menekan bel, lampu di dalam menyala. Saya melihat siluetnya mengintip dari balik gorden. Lalu lampu itu dimatikan. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Fania. Maaf, Nir. Aku dan suami sedang tidak enak badan. Lain kali saja, ya. Semoga cepat membaik urusanmu. Diakhiri dengan satu emotikon senyum yang terasa lebih dingin daripada hujan. Saya berdiri di depan pagar rumahnya dan tertawa kecil dalam tangis. Kemarin, perempuan itu memohon saya datang ke pesta ulang tahunnya. Malam ini, ia bahkan tak sudi membuka pintu untuk saya berteduh 5 menit. Di situ saya paham satu kebenaran pahit. Saat hartamu pergi, maka rasa hormat, kasih sayang, dan pengakuan dari orang-orang yang kau kira mencintaimu ikut menguap seperti embun pagi. Yang tersisa hanyalah siapa dirimu tanpa dompetmu. Dan malam itu, tanpa dompet, saya bukan siapa-siapa di mata mereka semua. Hujan mereda menjadi gerimis tipis yang menusuk tulang. Kaki saya yang biasa terbalut sepatu bermerek kini lecet dan berdarah karena berjalan berkilometer tanpa alas. Di tengah keputusasaan, satu wajah melintas. Bukan wajah rekan bisnis, bukan teman-teman sosialita yang dulu memuja saya, melainkan wajah keriput seorang lelaki tua yang sudah bertahun-tahun tidak saya kunjungi. Pak D. Darmo. Pak D. Darmo adalah kakak dari almarhum ayah saya. Sepeninggal ayah, hanya dia satu-satunya kerabat dari pihak ayah yang tersisa. Ia hanya seorang penjaga makam sekaligus tukang kebun tua yang memilih hidup sederhana di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Selama masa kejayaan, saya malu memiliki Pak D seperti dia. Saya selalu beralasan sibuk setiap kali ia menelpon menanyakan kabar. Atau saya hanya mengirim sejumlah uang lewat asisten, tanpa pernah sudi menginjakan kaki di rumahnya yang menurut saya bau kayu lapuk. Terakhir kami bertemu 2 tahun lalu di acara keluarga. Sekar, adik ipar saya, dengan sengaja mengomentari sandal jepit dan baju lusuh Pak D di depan para tamu. Masih ada, ya, keluarga model begini, katanya sambil tertawa. Restu ikut tertawa, dan saya hanya diam. Saya membiarkannya. Rasa malu itu masih menusuk saya sampai malam ini. Tapi malam ini, saat seluruh dunia membuang saya, gubuk Pak D itulah satu-satunya tujuan yang tersisa. Saya menyusuri gang sempit yang gelap, di mana aroma got tersumbat menyengat. Akhirnya saya berdiri di depan bangunan kecil berdinding papan kayu yang sudah menghitam, beratap seng. Sebuah bohlam kuning redup menggantung di teras semen yang retak. Dengan tangan gemetar dan malu yang luar biasa, saya mengetuk pintu kayu yang sudah keropos itu. Pak D. Suara saya nyaris hilang ditelan suara jangkrik. Pintu terbuka dengan derit panjang. Sosok pria tua berpunggung bungkuk muncul dari kegelapan. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning dan sarung lusuh. Matanya yang mulai kabur menatap saya dengan bingung. Lalu perlahan, binar pengenalan muncul di sana. Nirmala, benarkah ini kamu? Nak, suaranya bergetar.
Penuh rasa tak percaya, saya tidak sanggup menjawab. Saya langsung jatuh berlutut, memeluk kakinya yang kasar, dan menangis sejadi-jadinya. Saya tumpahkan segala sesak tentang pengkhianatan restu, tentang ibu saya yang mengunci pagar, tentang kesombongan saya di masa lalu yang kini dibalas tunai. Saya mengira Pak D akan mengusir saya, atau setidaknya menceramahi saya, karena selama ini menelantarkannya. Tapi yang saya dapat justru di luar dugaan. Pak D Darmo berjongkok dengan susah payah. Ia menyentuh kepala saya yang basah dengan tangannya yang kasar namun hangat. Sudah. Jangan menangis lagi. Pak D sudah dengar kabarnya dari radio sore tadi? Pak D, sebenarnya sudah menduga kamu akan datang malam ini. Ia membantu saya berdiri dan membawa saya masuk. Ruangan itu sangat kecil, hanya ada satu dipan bambu, sebuah meja kayu dengan radio kuno, dan tumpukan koran bekas di sudut. Tapi anehnya, ada rasa damai yang tidak pernah saya temukan di rumah megah saya. Pak D membuatkan segelas teh hangat di tungku kayu. Minumlah dulu. Rumah ini kecil, atapnya bocor kalau hujan deras. Tapi pintu ini tidak akan pernah terkunci untukmu. Kamu darah daging Pak D. Ia mengucapkannya dengan ketulusan murni, tanpa setitik pun kepalsuan. Saya menyesap teh itu. Kehangatan menjalar ke seluruh tubuh. Lalu, mata saya jatuh pada dinding kayu yang kusam. Di sana tertempel sebuah foto kecil. Itu foto saya saat wisuda arsitektur 15 tahun lalu. Pak D menyimpannya, merawatnya. Sementara saya bahkan tidak menyimpan satupun foto beliau di rumah saya. Rasa sesal menusuk lebih dalam daripada jarum. Di saat semua orang menolak saya, karena saya tak lagi punya harta. Orang yang paling saya abaikan, justru satu-satunya yang menawarkan tempat berteduh. Tidurlah di dipan itu malam ini. Pak D tidur di bawah, beralas koran. Besok pagi adalah hari baru. Ia menyelimuti saya dengan kain sarung tua yang berbau sabun murah. Ingat, Nak, pohon yang paling kuat adalah pohon yang pernah dihantam badai paling hebat. Saya pikir malam itu akan berakhir dengan tangis dan tidur. Ternyata Pak D belum selesai. Keesokan paginya, wajah Pak D tampak berbeda. Serius, jauh dari kehangatan santai semalam. Ia menutup pintu depan dan memasang palang kayu, seolah bersiap melakukan sesuatu yang sakral. Duduklah di sini, Nirmala. Ia menunjuk lincak bambu. Lalu, ia melangkah ke sudut dapur, ke sebuah lemari kayu tua yang berat dan kusam. Dengan tenaga luar biasa untuk pria seusianya, ia mulai menggeser lemari itu. Gesekan kayu dengan lantai tanah menimbulkan suara parau. Setelah lemari bergeser, Pak D berlutut, mengambil sebuah cetok tua berkarat, dan mulai menggali tanah di sudut itu. Saya hanya terpaku, tidak berani bertanya. Setelah menggali sedalam kira-kira 30 cm, ujung cetok membentur sesuatu yang keras. Bunyi logam bertemu logam. Pak D mengangkat sebuah kotak besi tua, dibungkus kain mori yang sudah menguning karena lembab. Ia membersihkannya dengan ujung sarung, lalu meletakkannya di depan saya. Nirmala, bukalah ini. Ini amanah terakhir dari ayahmu. Dititipkan pada Pak D sebelum ia menghembuskan napas terakhir, 10 tahun lalu. Tangan saya gemetar hebat. Bukankah ayah meninggal tanpa meninggalkan apa-apa, selain utang pengobatan yang dulu saya lunasi dengan susah payah, dengan jari yang kaku. Saya membuka kotak besi itu. Deritnya nyaring di telinga. Di dalamnya, tumpukan dokumen rapi terbungkus plastik kedap udara. Saya mengambil lembar paling atas. Itu adalah sertifikat deposito atas nama saya di sebuah bank swasta internasional. Angka yang tertera membuat dunia saya seolah berhenti berputar. Nominalnya jauh melampaui seluruh modal biro saya yang baru bangkrut. Itu dana yang bunganya terus menggulung selama 1 dekade tanpa pernah tersentuh. Tapi kejutan itu belum berakhir. Di bawah tumpukan deposito ada beberapa lembar sertifikat tanah. Saya membacanya baris demi baris. Air mata saya mengalir tanpa suara. Itu sertifikat kepemilikan lahan puluhan hektar di kawasan yang kini menjadi pusat bisnis. Nilainya mencapai ratusan miliar. Saya memegang salah satu sertifikat itu dengan tangan gemetar. Alamatnya saya kenal. Itu kawasan yang dulu, saat masih mahasiswa, pernah saya lewati bersama ayah. Waktu itu masih sawah dan rawa.
Ayah menunjuk hamparan itu dan berkata, "Suatu hari, di sini akan berdiri kota Nirmala." Saya menertawakannya. Saya bilang, ayah terlalu banyak berhayal. Ternyata ayah tidak berhayal. Ayah membeli sepetak demi sepetak tanah murah itu dengan tabungannya sebagai guru gambar, diam-diam. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah membanggakannya. Ia hanya menyimpannya. Seperti seorang tukang kebun menyimpan benih, sabar menunggu musim yang tepat. Dan musim itu ternyata adalah musim ketika putrinya kehilangan segalanya. Dan yang terakhir, sebuah map berisi akta pendirian sebuah yayasan keluarga, beserta surat wasiat bermeterai, disahkan oleh notaris. Ayahmu dulu orang yang sangat visioner. Nak, suara Pak D memecah keheningan. Ia guru gambar, tapi ia paham cara dunia bekerja. Ia tahu kesuksesan bisa hilang secepat kilat. Ia menitipkan harta ini pada Pak D, seorang penjaga makam tua yang tidak akan pernah dicurigai siapapun. Pesannya cuma satu: berikan pada Nirmala hanya jika dunia sudah benar-benar membuangnya. Saat ia jatuh sejatuh-jatuhnya dan kehilangan segalanya. Saya memeluk kotak besi itu erat ke dada. Haru dan sesal bercampur jadi satu. Ayah saya, pria sederhana, yang dulu sering saya remehkan visinya, ternyata telah membangun benteng perlindungan yang begitu kokoh untuk saya. Kenapa Pak D tidak memakainya? Kenapa Pak D tetap jadi penjaga makam, makan nasi garam, tinggal di gubuk bocor ini? Tanya saya di sela isak. Pak D tersenyum, memperlihatkan gusinya yang tak lagi lengkap bergigi. Karena harta ini bukan milik Pak D, Nirmala. Pak D hanya penjaga gerbang. Sekarang, gerbang itu sudah terbuka untukmu. Gunakan ini untuk bangkit. Tapi ingat pesan Pak D, bukan sekedar untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kehormatanmu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijatuhkan oleh uang mereka. Saya menatap dokumen-dokumen itu, lalu saya menyeka air mata. Nirmala yang lemah dan dihina semalam telah mati di bawah hujan. Yang berdiri di gubuk ini pagi ini adalah Nirmala yang lain. Dan waktu perhitungan baru saja dimulai. Malam setelah Pak D menunjukkan kotak besi itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena angka di deposito, tapi karena satu ingatan yang tiba-tiba kembali. Utuh dan jernih. Saya ingat saat saya kecil. Ayah sering membawa saya ke lokasi pembangunan tempat ia dulu menggambar. Ia menunjuk sebuah gedung setengah jadi dan berkata, "Nirmala." Orang mengira yang membuat gedung berdiri adalah beton dan besi. Padahal yang membuatnya berdiri adalah pondasi yang tidak pernah kelihatan, yang terkubur paling dalam di bawah tanah. Waktu itu saya tidak mengerti. Saya kira ia hanya bicara soal bangunan. Sekarang saya mengerti. Ia sedang bicara soal hidup. Soal saya selama 10 tahun. Saya membangun menara kesuksesan yang tinggi dan berkilau. Tapi saya lupa pada pondasi. Saya lupa pada ayah yang mengajari saya menggambar. Saya lupa pada Pak D yang menjaga amanahnya. Saya lupa pada asal saya. Dan saat menara itu runtuh dalam semalam, ternyata pondasi yang saya lupakan itulah yang menyelamatkan saya. Pondasi yang terkubur paling dalam di bawah lantai tanah sebuah gubuk, dijaga oleh tangan yang paling saya remehkan. Saya keluar dari gubuk, duduk di teras semen yang retak. Pak D sudah tidur. Dengkurnya halus terdengar dari dalam. Langit malam di gang kumuh itu justru lebih banyak bintangnya daripada langit di Kebayoran Baru. Saya memandang kotak besi di pangkuan saya. Lalu saya berbisik pada ayah yang sudah 10 tahun tiada. Terima kasih. Ya, bukan untuk hartanya, tapi karena kau tidak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari aku akan pulang. Pagi berikutnya, saya bangun bukan sebagai perempuan yang ingin balas dendam. Saya bangun sebagai perempuan yang akhirnya mengerti apa yang sedang ia lindungi. Bukan uang, tapi harga diri dan nama baik ayah yang selama ini saya sia-siakan. Itulah yang membuat langkah saya sesudahnya tidak pernah gemetar lagi. Beberapa hari setelah saya tinggal di gubuknya, sebelum kotak besi itu mengubah segalanya, Pak D mengajak saya ikut ke tempat kerjanya, sebuah pemakaman tua di pinggir kota. Saya, yang dulu memakai sepatu bermerek, kini menyapu daun kering di antara nisan dengan sandal jepit pinjaman. Anehnya, saya tidak merasa hina.
Saya merasa tenang. Pak D menyapu di sebelah saya. Lalu berhenti di depan satu makam sederhana. Nisannya sudah usang. Ini makam ayahmu. Nirmala, katanya pelan. Saya terpaku. Selama ini saya mengira ayah dimakamkan jauh di Solo. Dan saya terlalu sibuk untuk berziarah. Ternyata Pak D memindahkannya ke sini agar bisa merawatnya setiap hari. Setiap pagi, Pak D membersihkan makam ini. Pak D bercerita padanya soal kamu, soal biromu, soal gedung-gedungmu. Pak D bilang, lihat, men, anakmu jadi orang hebat. Suara Pak D bergetar, tapi diam-diam Pak D juga berdoa. Semoga suatu hari kamu kembali, bukan sebagai orang hebat, tapi sebagai anak yang ingat dari mana ia berasal. Saya jatuh berlutut di depan makam ayah. Air mata saya jatuh ke tanah selama 10 tahun. Saya mengira ayah tidak meninggalkan apa-apa untuk saya. Ternyata ia meninggalkan segalanya. Bukan hanya harta di bawah lantai, tapi seorang kakak yang menjaga amanahnya dengan seluruh hidupnya. Di makam itu, di antara nisan-nisan tua, saya menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga daripada deposito manapun. Saya menemukan kembali diri saya, dan saya berjanji pada nisan ayah bahwa saya akan bangkit. Tapi kali ini saya tidak akan membiarkan uang membeli lagi harga diri saya. Tidak akan pernah lagi. Pagi itu juga, saya tidak menangis lagi. Saya mulai bekerja. Hal pertama yang saya lakukan bukan berbelanja atau menyewa mobil mewah. Saya menemui Pak Wibisana, notaris tua yang namanya tercantum di surat wasiat ayah. Ternyata ia sahabat lama ayah saya. Dan selama 10 tahun, ia diam-diam menjaga keabsahan dokumen itu. Menunggu saya datang. Di kantornya yang sederhana, satu persatu benteng ayah saya terungkap. Deposito itu masih aktif, dan saya mengaktifkannya kembali. Dalam hitungan hari, rekening saya yang tadinya 0 berubah menjadi angka yang bahkan membuat Pak Wibisana tersenyum. Tapi yang paling penting bukan uangnya. Yang paling penting adalah akta yayasan itu. Ayah saya, dengan visi yang tak pernah saya hargai, telah mendirikan sebuah yayasan keluarga bertahun-tahun lalu. Dan ke dalam yayasan itu, ia memasukkan satu aset penting. Tanah tempat rumah saya berdiri di Kebayoran Baru. Saya membeli tanah itu dulu memang dengan uang saya. Tapi atas saran ayah, saya menyerahkan legalitasnya ke yayasan, agar tidak bisa dijual atau dialihkan oleh siapapun tanpa persetujuan pendiri dan ahli waris. Saya lupa, Restu tidak pernah tahu. Artinya, akta pengalihan yang Restu paksa saya tanda tangani saat demam itu tidak sah. Rumah itu tidak pernah benar-benar berpindah tangan. Ia mencuri sesuatu yang secara hukum tidak bisa dicuri. Pak Wibisana melepas kacamatanya. Nak Nirmala, suamimu ini menandatangani dokumen palsu berdasarkan akta yang tidak punya kekuatan hukum. Ini bukan cuma soal perdata, ini pidana, pemalsuan, dan percobaan penggelapan. Saya menyimpan semua itu. Sauke pasu pramanta. Dokumen yang dipaksakan Restu. Pesan-pesan sekar. Saya tidak membuang satu bukti pun. Saya juga menyewa tim hukum. Dan diam-diam, sebuah tim pengamanan kecil. Saya tidak berteriak. Saya tidak mengumbar amarah. Saya hanya menyusun. Selembar demi selembar. Seperti dulu saya menyusun gambar bangunan. Tenang, presisi, tanpa ragu. Selama itu, saya tetap tinggal di gubuk Pak D. Saya tidur di dipan bambu. Saya membantu Pak D menyapu daun di makam. Dan anehnya, di sanalah saya menemukan ketenangan yang tak pernah saya punya di rumah marmer. Selama saya menyusun bukti bersama Pak Wibisana, satu nama terus mengganja, Bramanta. Rekan yang menguras kas biro dan kabur itu ternyata tidak sendirian. Tim hukum. Saya menemukan sesuatu yang membuat perut saya mual. Beberapa transfer terakhir dari rekening perusahaan sebelum dikosongkan mengarah ke sebuah rekening lain. Rekening atas nama Restu. Suami saya bukan sekadar meninggalkan saya di saat bangkrut. Ia terlibat. Ia dan Bramanta sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Mereka menunggu sampai biro saya cukup gemuk.
lalu menyembelihnya bersama-sama. Perceraian itu bukan reaksi atas kebangkrutan. Perceraian itu adalah langkah terakhir dari sebuah rencana yang disusun dengan dingin. Saya membaca laporan itu berulang kali. Tangan saya sempat gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang begitu tenang. Marah yang tidak lagi butuh diteriakan. Lelaki yang setiap malam membisikkan kata cinta di telinga saya ternyata sedang menghitung berapa lama lagi ia harus berpura-pura sebelum bisa membuang saya dan menikmati hasilnya. Saya menyerahkan seluruh temuan itu pada pengacara. Diam-diam, laporan pidana mulai disusun. Bukan hanya untuk pemalsuan akta rumah, tapi juga untuk penggelapan berjamaah yang menghancurkan biro saya. Malam-malam berikutnya, ponsel saya mulai berdering. Nomor Restu. Awalnya nadanya masih manis, mencoba merayu. Saat saya tidak mengangkat, pesannya berubah. Nirmala, kita bicara baik-baik. Aku tahu kamu sekarang punya uang. Kita bisa mulai lagi. Saya tidak membalas. Lalu, nadanya berubah lagi, menjadi ancaman. Jangan macam-macam. Kamu pikir kamu bisa apa? Aku masih suamimu secara hukum. Separuh dari warisan itu hakku. Saya tersenyum membaca pesan itu. Ia bahkan belum tahu bahwa surat cerainya sendiri sudah saya proses dan bahwa warisan ayah dilindungi struktur yang tak bisa ia sentuh. Sekar juga tak mau kalah. Ia mengirim pesan panjang. Kali ini penuh air mata palsu. Mengaku menyesal. Memohon agar keluarga tidak pecah. Perempuan yang menyuruh membuang barang-barang saya kini menyebut kata keluarga seolah kata itu suci baginya. Saya menyimpan semua pesan itu, setiap ancaman, setiap perayuan, setiap kepalsuan. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengisi map bukti saya dengan tangan mereka sendiri. Saya tidak perlu berbohong untuk menjatuhkan mereka. Saya cukup membiarkan mereka jujur tentang siapa diri mereka sebenarnya. Lalu, seperti yang sudah bisa ditebak, kabar tentang harta itu menyebar. Entah dari petugas bank yang memproses deposito, entah dari mulut ke mulut di gang, telinga-telinga rakus itu mendengarnya. Sore itu, gang sempit yang biasanya sepi, tiba-tiba gaduh oleh raungan mesin mobil mewah yang dipaksakan masuk. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan gubuk kayu Pak D. Kontras total dengan tumpukan sampah di seberang jalan. Pintu mobil terbuka. Muncullah Restu dengan setelan jas rapi. Diikuti ibu saya. Dan di belakang mereka, Sekar, si adik ipar. Wajah-wajah yang beberapa hari lalu penuh kebencian dan hinaan itu kini berubah total. Manis, penuh senyum yang dibuat-buat. Restu melangkah mendekat dengan akting yang sangat buruk, mencoba meraih tangan saya. Nirmala, sayang, Mas mencarimu kemana-mana. Maafkan Mas kemarin. Mas cuma terbawa emosi karena tekanan penagih utang. Mas tidak bermaksud mengusirmu. Itu cuma gertakan. Biar kita sama-sama berpikir jernih. Ibu saya tak mau kalah. Ia langsung menghambur, memeluk saya sambil menangis buaya. Nirmala, anakku, ibu tidak bisa tidur memikirkanmu. Ibu cuma takut rumah itu disita kalau kamu di sana. Hati ibu hancur mengusirmu. Ayo pulang. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Bahkan Sekar yang menyuruh membuang barang-barang saya kini mendekat dengan wajah memelas. Mbak, aku minta maaf soal pesan itu. Aku cuma bercanda. Mbak, kita kan keluarga. Apalagi sekarang Mbak dengar-dengar punya warisan besar dari almarhum ayah. Mari kita kelola bersama. Keluarga harus bersatu. Saya berdiri diam di samping Pak Dedarmo yang tenang menyesap tehnya di teras gubuk. Saya menatap mereka satu persatu. Serigala-serigala ini tidak datang karena rindu. Mereka datang karena mencium bau uang. Mereka datang karena tahu saya bukan lagi sampah, melainkan tambang emas yang baru. Di dalam benak mereka, saya masih Nirmala yang bodoh, yang bisa luluh hanya dengan kata manis dan air mata palsu. Tapi mereka tidak tahu. Nirmala yang itu sudah mati kedinginan di bawah hujan, di depan pagar yang ibu saya kunci. Saya melepaskan pelukan ibu dengan perlahan, namun tegas. Saya melangkah mundur, berdiri tepat di depan pintu gubuk Pak D yang rapuh, namun terasa lebih kokoh daripada benteng manapun. Saya menarik napas panjang, merasakan kekuatan dari dokumen yang kini tersimpan aman di tangan pengacara saya. Mas,
Panggil saya. Dengan suara datar tanpa emosi. Restu tersenyum. Mengira saya mulai luluh. Surat cerai yang kau lempar semalam sudah saya tanda tangani. Foto dokumennya sudah saya kirim ke pengacara saya pagi tadi. Kita sudah selesai. Senyum Restu memudar. Dan soal rumah mewah itu, saya baru saja memeriksa legalitasnya bersama notaris. Ternyata ayah saya sudah mengantisipasi pria sepertimu jauh sebelum kau mengenal saya. Rumah itu terikat pada yayasan keluarga. Tidak bisa dipindah tangankan tanpa persetujuan saya. Akta yang kau paksa saya tanda tangani saat demam. Itu tidak sah. Restu. Kau tidak sedang memiliki rumah itu, kau sedang menandatangani bukti kejahatanmu sendiri. Wajah Restu seketika pucat pasi. Kau punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari sana. Sebelum polisi datang menyeretmu atas tuduhan pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan. Pengacara saya sudah memegang semuanya. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saya beralih ke Sekar, yang wajah memelasnya kini berubah panik. Kamar utama dengan walk-in closet itu. Sekar, nikmatilah selama 24 jam ke depan. Setelah itu, kamu dan kakakmu harus mencari kontrakan yang kecil, yang muat untuk orang-orang yang membuang barang keluarganya sendiri. Lalu, saya menatap ibu saya. Hati saya perih, tapi saya harus tega. Ibu bilang takut rumah ibu disita. Jangan khawatir. Saya sudah melunasi semua utang yang mengatasnamakan saya dengan warisan ayah. Rumah ibu aman. Ibu tidak perlu takut lagi. Wajah ibu melunak sesaat. Mengira badai sudah lewat. Tapi, Bu, sejak detik ini, jangan pernah lagi mengharapkan 1 rupiah pun uang bulanan dari saya. Ibu bilang saya membawa malu dan sial. Kalau begitu, hiduplah tanpa sial dan malu itu. Hiduplah tanpa putri bangkrut, yang dulu ibu kunci di luar pagar. Nirmala, kamu keterlaluan. Aku ini ibumu, jerit ibu. Histeris. Saya menatapnya. Dan dengan suara yang tenang, saya menjawab. Ibu yang mengunci pagar saat anaknya kehujanan dan sekarat sudah bukan ibu bagi saya, setidaknya. Bukan malam itu. Saya memberi kode pada 2 pria berbadan besar yang baru turun dari mobil lain di belakang. Tim pengamanan yang saya sewa. Tolong antar tamu-tamu ini keluar dari gang. Mereka mengganggu ketenangan rumah Pak D saya. Mereka berteriak. Mereka memaki, lalu memohon bergantian. Saat digiring keluar dari gang sempit itu, tetangga-tetangga Pak D, orang-orang sederhana yang selama ini hidup di gang itu, keluar dari rumah mereka. Mereka menyaksikan dalam diam. Beberapa hari lalu, orang-orang yang sama ini melihat saya datang menggigil, basah kuyup, dibuang. Kini, mereka melihat mobil-mobil mewah itu pergi, membawa orang-orang berpakaian mahal yang menangis dan memaki. Salah seorang ibu tua, tetangga Pak D, menepuk bahu saya pelan. Sabar itu memang tidak pernah rugi, Nak, bisiknya. Saya mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, saya benar-benar tersenyum. Saya melihat mereka pergi dengan perasaan lega yang aneh. Saya sadar. Saya tidak ingin memukul mereka. Saya tidak ingin merendahkan mereka seperti mereka merendahkan saya di bawah hujan. Saya cukup membiarkan mereka merasakan satu hal, kehampaan. Kehampaan yang sama yang mereka berikan pada saya saat saya berdiri sendirian di jalanan basah tanpa siapa-siapa di puncak kemenangan itu. Sebenarnya ada bisikan kecil di kepala saya. Saya bisa saja menghancurkan mereka total, melaporkan ibu saya juga, membuat Sekar tak bisa lagi menampakkan wajah, membuat Restu masuk penjara bertahun-tahun. Tapi saya teringat kata-kata Pak D. Kehormatan tidak dibangun dengan menjadi sekejam orang yang menyakitimu. Maka saya berhenti tepat di garis itu. Saya mengambil keadilan, bukan kekejaman. Saya biarkan hukum mengurus Restu sesuai perbuatannya. Selebihnya,
saya lepaskan. Bukan untuk mereka, untuk saya sendiri, supaya saya bebas. 1 bulan kemudian, hidup saya sudah tertata kembali. Saya tidak kembali menjadi direktur yang gila kerja dan sombong seperti dulu. Saya menjual sebagian kecil lahan warisan ayah dan mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum. Fokusnya, melindungi perempuan yang dikhianati dan kehilangan hak atas apa yang mereka bangun sendiri. Setiap kali seorang perempuan datang dengan mata bengkak dan koper kecil, saya melihat diri saya di malam itu. Dan saya memastikan, tak satu pun dari mereka menghadapi hujan itu sendirian. Tapi proyek terbesar saya bukan itu. Saya mengajak Pak Dedarmo ke sebuah lahan asri di pinggiran kota. Di sana, saya merancang dan membangun sebuah rumah sendiri. Tidak mewah seperti istana marmer dulu, tapi hangat, dikelilingi taman bunga dan kolam ikan yang tenang. "Ini rumah Pak D," kata saya, sambil menggandeng tangannya yang gemetar. Pak D tidak perlu lagi jadi penjaga makam. Cukup nikmati masa tua di sini. Dan saya akan tinggal di sini bersama Pak D. Pak D Darmo meneteskan air mata haru. Pak D tidak butuh rumah bagus. Nak, Pak D hanya senang melihatmu kembali menjadi Nirmala yang rendah hati. Nirmala yang dulu ayahmu banggakan. Saya tersenyum, menyandarkan kepala di bahu tuanya. Malam itu, di teras rumah baru kami, saya memandang bintang. Saya belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh kesuksesan manapun, bahwa harga diri bukan tentang seberapa banyak orang memujimu saat kamu di atas, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat kamu jatuh ke titik paling rendah. Restu, ibu saya, dan Sekar kini hidup dalam kesulitan. Bukan karena saya menghancurkan mereka, tapi karena gaya hidup tinggi yang mereka kejar, tak lagi ada yang menanggung. Mereka jatuh oleh tangan mereka sendiri. Sementara saya menemukan kebahagiaan sejati justru dalam kesederhanaan. Bersama seorang pria tua yang menjaga rahasia di bawah lantai tanah dengan nyawanya. Dan tidak pernah tergoda untuk mengambil 1 sen pun demi dirinya sendiri. Sahabat, di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berdiri di bawah hujan. Mereka masing-masing dibuang oleh orang yang paling mereka percaya. Kalau kalian salah satunya, ingatlah ini. Roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah merendahkan orang yang sedang di bawah. Karena kamu tidak tahu badai apa yang sedang menempanya menjadi kuat. Dan jangan pernah melupakan mereka yang tulus, meski hidup mereka sederhana. Keadilan tidak datang dari dendam. Ia datang dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah dan tetap memilih menjadi orang baik setelahnya. Terima kasih sudah menemani kisah Nirmala sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan 1 kata di kolom komentar. Berputar. Supaya saya tahu kalian percaya bahwa roda kehidupan itu nyata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ceraikan dia. Perempuan miskin pembawa sial itu tidak pantas untuk anakku. Itulah kalimat yang diteriakan ibu mertua saya di tengah ruang sidang. Suami saya hanya menunduk diam. Wanita simpanannya tersenyum penuh kemenangan. Tetapi saat palu hampir diketuk, Pak Hakim tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya dan berkata dengan suara bergetar penuh hormat, "Sebuah kehormatan bisa bertemu Anda hari ini, Bu." Seketika, wajah ibu mertua, suami, dan wanita simpanannya berubah pucat pasi. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Siang itu, suasana ruang tamu terasa mencekam. Sebuah koper sedang dilempar ke lantai marmer hingga terbuka. Beberapa potong baju dan jilbab saya berhamburan keluar. Lalu terdengar suara logam berdenting. Puluhan keping uang receh dihambur ke arah saya, mengenai bahu dan dada saya sebelum jatuh berserakan di lantai. Saya hanya berdiri diam. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya menatap perempuan tua yang selama 7 tahun saya panggil ibu. Nama saya Andini. Usia saya 34 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah seorang istri sederhana
yang tidak punya apa-apa. Tetapi mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari saya ceritakan dari awal. 7 tahun lalu, saya menikah dengan Radit. Saat itu ia hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan besar. Gajinya pas-pasan, mimpinya besar, dan saya dengan sengaja menyembunyikan segalanya darinya. Saya datang ke pernikahan itu dengan pakaian sederhana. Saya tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Radit. Saya memasak sendiri, mencuci sendiri, dan mengurus rumah tangga tanpa pembantu. Semua orang mengira saya perempuan biasa dari keluarga miskin. Padahal ada satu rahasia yang saya simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya pada hari di ruang sidang itu. Saya ingin dicintai sebagai Andini, bukan sebagai hartanya. Itu sebabnya saya memilih hidup sederhana dan menunggu untuk melihat hati Radit yang sebenarnya. Pada tahun-tahun pertama, semuanya baik-baik saja. Radit bekerja keras. Saya mendukungnya diam-diam, tanpa ia sadari. Saya membuka banyak pintu untuk karir suami saya itu. Promosi datang lebih cepat dari yang seharusnya. Proyek-proyek besar jatuh ke tangannya. Atasannya memujinya di depan banyak orang. Radit mengira itu semua hasil dari kemampuannya sendiri. Ia tidak pernah curiga. Ia bahkan mulai sombong. Lalu, ibu mertua datang tinggal bersama kami. Bu Yati namanya. Usianya 60 tahun. Sejak hari pertama, ia menatap saya dengan tatapan merendahkan. "Anakku terlalu baik untukmu," katanya suatu pagi. "Lihat tanganmu yang kasar itu. Lihat bajumu yang murahan. Kau tidak pantas mendampingi Radit." Saya hanya tersenyum. Saya menahan semuanya. Saya pikir mungkin seiring waktu ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Setiap bulan, diam-diam, saya mengirimkan uang ke rekening Bu Yati, ratusan juta rupiah. Saya membiayai seluruh kemewahan hidupnya, perhiasan emasnya, arisannya, perjalanan umrohnya, semua dari uang saya. Tetapi saya tidak pernah mengaku. Saya membiarkan Radit yang mendapat pujian. Saya membiarkan Bu Yati mengira anaknya lah yang membiayai semuanya. Saya melakukannya karena saya mencintai keluarga ini. Sungguh, saya hanya ingin punya keluarga yang utuh, sesuatu yang tidak pernah saya miliki sejak kecil. Namun cinta yang tidak dihargai hanya akan jadi racun. Retak pertama muncul setahun lalu. Saat itu, seorang perempuan masuk ke dalam kehidupan kami. Namanya Rista. Usianya 30 tahun. Ia bekerja di kantor yang sama dengan Radit. Ia cantik, modis, dan selalu tampil mewah. Tas bermerek, mobil mengkilap, pakaian dari butik mahal. Bu Yati langsung jatuh hati pada perempuan itu. "Nah, perempuan seperti inilah yang pantas untuk anakku," katanya berulang kali. "Bukan perempuan miskin sepertimu." Saya melihat semuanya. Cara Radit mulai pulang larut. Cara matanya berbinar saat menyebut nama Rista. Cara ia membandingkan saya dengan perempuan itu. Tetapi saya diam. Saya menunggu. Saya ingin tahu sejauh mana suami saya akan pergi. Yang tidak mereka ketahui, kemewahan Rista hanyalah ilusi. Semuanya dibeli dengan utang kartu kredit yang menumpuk. Rista pintar berpura-pura kaya, dan Radit yang sudah dibutakan oleh janji manis menelan semua kebohongan itu bulat-bulat. Suatu siang, Rista datang ke rumah tanpa diundang. Ia berkeliling memeriksa setiap sudut, seolah sedang menilai barang dagangan. Ia membuka lemari saya, memegang pakaian-pakaian sederhana saya dengan ujung jari, lalu tertawa kecil. "Pantas saja Radit bosan," katanya. "Istri seperti apa yang berpakaian seperti ini? Tidak ada kelasnya sama sekali." Saya berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Saya tidak marah. Saya justru kasihan. Perempuan yang sibuk merendahkan orang lain biasanya sedang menutupi kekosongan dalam dirinya sendiri. "Silahkan," kata saya, tenang. "Lihat-lihat sepuasnya." Rista terkejut dengan ketenangan saya. Ia mengira saya akan menangis atau marah. Tetapi saya hanya tersenyum. Senyum yang membuatnya sedikit gentar, meski ia tidak mengerti mengapa. Bu Yati datang dan merangkul Rista. "Sudah, Nak. Tidak usah berbicara dengan perempuan rendahan itu. Tidak lama lagi, dia akan pergi dari sini selamanya." Mereka berlalu
sambil tertawa. Saya menutup pintu lemari saya perlahan. Di dalam hati, saya mencatat hari itu. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai satu lagi bukti bahwa di rumah ini tidak ada lagi tempat untuk ketulusan saya. Suatu malam, Radit pulang dengan wajah keras. Ia melempar map coklat ke atas meja makan. "Tanda tangani ini," katanya dingin. Saya membuka map itu. Surat gugatan cerai. Tangan saya tidak bergetar. Saya sudah menduga hari ini akan datang. "Kenapa, Mas?" tanya saya pelan. Bu Yati menyahut dari belakang. "Jangan banyak tanya. Kau sudah cukup lama menumpang di keluarga ini. Anakku berhak bahagia dengan perempuan yang sederajat dengannya." Sederajat, kata itu terngiang di telinga saya. "Mereka tidak tahu apa-apa. Rista keluarga terhormat," lanjut Bu Yati. "Ayahnya pengusaha besar. Sedangkan kau bahkan tidak tahu siapa orang tuamu. Perempuan tanpa asal-usul." Saya menatap Radit. Pria yang dulu berjanji akan menjaga saya seumur hidup, kini ia tidak berani menatap mata saya. "Aku sudah tidak mencintaimu, Andini," kata Radit akhirnya. "Bersama Rista, hidupku lebih hidup, lebih bergengsi. Kau hanya menahanku selama ini." Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu, menatap cincin pernikahan di jari saya. 7 tahun. 7 tahun saya beri segalanya. Dan inilah balasannya. Pagi harinya, drama itu pun dimulai. Bu Yati datang dengan koper saya di tangan. Ia melemparnya ke lantai. Baju saya berhamburan. Lalu ia menghambur uang receh ke arah saya sambil berteriak, "Ini upahmu jadi pembantu di rumah ini selama 7 tahun. Ambil dan pergi. Jangan pernah kembali." Receh logam itu mengenai wajah saya. Dingin, kasar, menghina. Namun saya tetap berdiri tegak. Radit hanya menonton dari sudut ruangan. Tangannya menggenggam tangan Rista. Perempuan itu tersenyum sinis ke arah saya. "Kasihan sekali," kata Rista pelan. "Sudah miskin, ditinggal pula. Untung Radit punya aku." Saya menunduk, memungut sehelai jilbab saya dari lantai. Lalu, saya berdiri kembali, menatap mereka satu persatu. "Baik," kata saya. "Tenang, saya akan pergi." Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang membuat mereka sedikit bingung. Saya berjalan keluar dari rumah itu dengan satu koper kecil. Di belakang saya, terdengar tawa Rista dan suara Bu Yati yang puas. Tetapi begitu saya melangkah keluar gerbang, sesuatu yang tidak mereka bayangkan terjadi. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berseragam rapi turun, lalu membungkuk hormat sambil membuka pintu. "Selamat datang kembali, Bu Andini," katanya. "Semua sudah menunggu Anda di kantor pusat." Saya masuk ke dalam mobil. Saya menatap rumah megah itu dari balik kaca. Rumah yang sebenarnya saya beli dengan uang saya sendiri 7 tahun lalu. Rumah yang atas namanya saya berikan kepada Radit sebagai bukti cinta. Mereka kira mereka mengusir saya, padahal merekalah yang akan segera kehilangan segalanya. Di dalam mobil, asisten pribadi saya, Bu Sri, sudah menunggu dengan map tebal di pangkuannya. Wajahnya menahan amarah yang sudah lama ia pendam. "Bu, izinkan saya bicara jujur," katanya. "Selama ini saya menahan diri melihat bagaimana mereka memperlakukan Anda. Sekarang, apa rencana Anda?" Saya menatap ke depan. Kota terbentang luas di balik kaca mobil. "Bekukan semua," kata saya pelan. "Mulai hari ini, hentikan seluruh aliran dana ke rekening Bu Yati. Hentikan fasilitas kartu kredit perusahaan yang dipakai Radit. Dan tarik kembali semua keistimewaan yang selama ini saya berikan padanya tanpa ia sadari." Bu Sri tersenyum tipis. "Baik, Bu. Akan saya urus segera." Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bebas. Mobil membawa saya menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Gedung yang namanya dikenal seluruh negeri. Gedung yang merupakan jantung dari kerajaan bisnis yang saya bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Saat saya melangkah masuk, seluruh karyawan berdiri dan membungkuk hormat. Resepsionis menyapa saya dengan senyum penuh kehangatan. Para petinggi berbaris menyambut. Inilah dunia saya yang sesungguhnya. Dunia yang saya tinggalkan selama 7 tahun demi sebuah mimpi sederhana tentang keluarga yang utuh. Saya naik ke lantai tertinggi, ke ruang kerja yang luas,
dengan pemandangan kota dari ketinggian. Bu Sri menata berkas-berkas di meja. Pak Surya, Direktur Utama, sudah menunggu. Selamat datang kembali. Bu, kata Pak Surya. Kami semua merindukan kepemimpinan langsung Anda. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Saya tersenyum. Saya sudah cukup lama bersembunyi. Pak Surya, sekarang waktunya saya kembali. Hari-hari berikutnya, saya mulai membereskan satu persatu. Saya tidak melakukannya dengan amarah. Saya melakukannya dengan ketelitian seorang yang tahu persis kemana setiap rupiah mengalir. Hal pertama yang saya hentikan adalah seluruh keistimewaan Radit. Selama 7 tahun, tanpa ia sadari, saya telah menempatkannya di posisi yang jauh melampaui kemampuannya. Setiap kenaikan jabatan, saya yang menyetujui. Setiap proyek besar, saya yang mengarahkan agar jatuh ke tangannya. Setiap bonus, setiap fasilitas, semuanya keputusan saya. Saya melakukannya karena ingin suami saya merasa berhasil. Saya ingin ia bangga pada dirinya sendiri. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia bisa bersinar. Tetapi kini, saya tahu, semua itu hanya menumbuhkan kesombongan di hatinya. Maka, saya mencabutnya. Satu persatu, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan padanya siapa dirinya tanpa tangan saya yang menopang. Hal kedua, saya menghentikan aliran dana ke rekening Bu Yati. Ratusan juta setiap bulan, yang selama ini ia kira berasal dari anaknya. Saya ingin tahu, ketika kemewahan itu lenyap, apakah ia akan menyadari kesalahannya, atau justru semakin menyalahkan orang lain. Hal ketiga, saya menonaktifkan seluruh fasilitas kartu kredit yang terhubung dengan nama Radit dan keluarganya, termasuk yang dipakai Rista, yang ternyata diam-diam menumpang pada fasilitas suami saya. Semua saya lakukan dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa drama. Saya hanya menarik kembali apa yang sejak awal memang milik saya dan membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Sementara saya membenahi dunia saya. Dunia mereka mulai retak. Saya bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa benar-benar menjadi diri saya sendiri. Sementara itu, di rumah megah yang baru saja mengusir saya, kehidupan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Radit memboyong Rista tinggal di rumah itu. Bu Yati menyambut perempuan itu bagai ratu. Mereka berpesta, mereka tertawa. Mereka merayakan kepergian saya seolah saya adalah beban yang akhirnya lepas. Akhirnya rumah ini bersih dari perempuan murahan itu, kata Bu Yati sambil menuangkan teh untuk Rista. Sekarang kita bisa hidup tenang. Rista mengangguk anggun. Tante tenang saja. Saya akan membuat Radit jauh lebih sukses dari sebelumnya. Keluarga saya punya banyak koneksi bisnis. Mereka tidak tahu semua koneksi yang Rista banggakan hanyalah karangan belaka, dan semua kesuksesan Radit selama ini sesungguhnya adalah pemberian dari perempuan yang baru saja mereka campakkan. Hari-hari pertama berlalu manis bagi mereka, tetapi badai mulai datang perlahan. Minggu pertama, Radit mendapat panggilan dari bagian keuangan kantor. Kartu kredit fasilitas perusahaannya tiba-tiba diblokir, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menelpon atasannya, tetapi anehnya, sikap atasannya berubah. Tidak ada lagi pujian. Tidak ada lagi perlakuan istimewa. Radit yang biasanya dielu-elukan, kini diperlakukan seperti karyawan biasa. Ia bingung. Ia marah, tetapi ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Di rumah, masalah lain muncul. Rista pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah seperti biasa. Ia memilih tas dan pakaian dengan total puluhan juta rupiah. Tetapi saat ia menggesek kartunya di kasir, layar menampilkan kata yang membuat wajahnya memerah. Transaksi ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi, dan satu lagi. Semua kartu kreditnya tiba-tiba mencapai batas maksimal. Tagihan utang yang selama ini ia tutupi dengan gali lubang tutup lubang, kini menggunung dan jatuh tempo bersamaan. Rista pulang dengan tangan kosong dan wajah panik. Ia tidak berani bercerita kepada Radit yang juga sedang dilanda masalah keuangan. Minggu kedua, giliran Bu Yati yang menerima kejutan. Uang bulanan ratusan juta yang biasa masuk ke rekeningnya tidak pernah datang.
Ia mengira ada keterlambatan. Ia menelepon bank. Tetapi jawaban petugas membuat jantungnya berdebar. Maaf, Bu. Transfer rutin ke rekening Anda telah dihentikan secara permanen atas permintaan pemilik dana. Pemilik dana, Bu Yati membentak. Uang itu dari anakku, Radit. Petugas itu terdiam sejenak. Mohon maaf. Bu, berdasarkan catatan kami, dana selama ini bukan berasal dari Bapak Radit. Bu Yati membanting telepon. Ia tidak percaya. Ia memanggil Radit dan menuntut penjelasan. Tetapi Radit pun sama bingungnya. Ia tidak pernah mengirim uang sebesar itu kepada ibunya. Ia bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan menyelinap di benak mereka. Jika bukan dari Radit, lalu dari siapa? Tetapi mereka masih terlalu sombong untuk menebak jawabannya. Sementara badai keuangan melanda rumah itu. Di kantor pusat perusahaan, sebuah pengumuman besar sedang disiapkan. Pengumuman yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Surya, Direktur Utama perusahaan tempat Radit bekerja, mengumpulkan seluruh jajaran petinggi di ruang rapat besar. Suasananya tegang. Saudara-saudara, kata Pak Surya dengan suara berwibawa, pemilik saham mayoritas kita, pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis ini, sosok yang selama bertahun-tahun identitasnya dirahasiakan dari publik, telah memutuskan untuk turun langsung. Bisik-bisik penuh kekaguman memenuhi ruangan. Semua orang tahu betapa berkuasanya sosok pemilik saham utama itu. Dialah penentu nasib ribuan karyawan. Dialah yang bisa membangun atau menghancurkan kerajaan bisnis dalam sekejap. Radit ikut hadir di ruangan itu. Ia menelan ludah. Ia berharap mungkin ini kesempatannya untuk kembali dipandang. Ia tidak tahu, justru hari itulah seluruh dunianya akan runtuh. Pemilik saham utama akan hadir langsung minggu depan. Lanjut Pak Surya. Dan ada satu agenda pribadi beliau yang akan dihadiri secara langsung. Sebuah sidang. Radit mengernyit. Sidang. Agenda apa yang membuat sosok sekuat itu harus hadir langsung? Ia tidak menyadari. Sidang yang dimaksud adalah sidang perceraiannya sendiri. Sambil menunggu hari itu tiba, saya kembali memutar ulang kenangan 7 tahun yang panjang. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memastikan bahwa hati saya benar-benar sudah selesai. Saya ingat tahun kedua pernikahan kami. Saat itu, Bu Yati pertama kali tinggal bersama. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Saya menyiapkan kamar terbaik. Saya memasak masakan kesukaannya setiap hari. Saya pikir dengan ketulusan. Hati seorang ibu pasti akan luluh. Tetapi tidak. Semakin baik saya memperlakukannya, semakin ia memandang rendah saya. Bagi Bu Yati, kebaikan saya adalah tanda kelemahan. Ia mengira saya berbuat baik karena takut diusir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia tinggali itu sesungguhnya milik saya. Saya ingat suatu hari raya, ketika seluruh keluarga besar berkumpul. Rumah penuh sesak oleh kerabat Radit. Mereka datang membawa harapan untuk dijamu. Dan sayalah yang membiayai semua hidangan itu. Rendang, opor, ketupat. Semua dari uang saya. Tetapi di depan para tamu, Bu Yati menunjuk saya dan berkata dengan nada merendahkan, "Ini menantuku dari keluarga miskin. Untung anakku mau menerimanya. Coba lihat." Sampai sekarang, dia tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga ini. Para kerabat tertawa. Saya hanya menunduk, menyajikan teh untuk mereka. Tidak ada yang tahu. Perempuan yang mereka tertawakan itulah yang menanggung seluruh biaya perayaan mereka. Saya ingat malam-malam ketika Radit mulai berubah. Pulang larut dengan aroma parfum perempuan lain. Mengabaikan saya saat saya bicara. Membandingkan masakan saya dengan restoran mahal tempat ia makan bersama Rista. Suatu malam, saya menemukan struk belanja di saku jaketnya. Sebuah tas mewah seharga puluhan juta. Bukan untuk saya. Saya tahu untuk siapa. Tetapi saya diam. Saya hanya mencatat semuanya dalam hati. Dan saya ingat hari ketika Rista pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Bu Yati memeluknya hangat, memuji kecantikannya, memuji kekayaan keluarganya. Sementara saya, yang berdiri di dapur dengan celemek, diperlakukan seperti pembantu. "Andini, buatkan minum untuk tamu kita," perintah Bu Yati saat itu. Dan
jangan ikut bergabung. Ini urusan keluarga terhormat. Saya menuruti. Saya membuatkan minuman. Saya menyajikannya dengan senyuman. Dan saya kembali ke dapur. Sementara mereka tertawa-tawa di ruang tamu, merencanakan masa depan tanpa saya di dalamnya. Mereka tidak pernah tahu, setiap penghinaan itu saya simpan. Bukan untuk dendam, tetapi sebagai bukti bahwa cinta yang saya beri telah lama mati di pihak mereka selama berbulan-bulan menjelang puncak. Saya juga diam-diam menyiapkan semuanya. Saya memerintahkan tim hukum saya menyusun ulang seluruh dokumen kepemilikan, rumah, kendaraan, hingga aliran dana ke rekening Bu Yati. Semuanya dicatat rapi dengan bukti yang sah, hitam di atas putih. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan mereka merasa menang. Saya membiarkan mereka mengusir saya dengan cara mereka sendiri. Karena saya tahu, keadilan yang datang dari tangan mereka sendiri akan terasa jauh lebih telak. Bu Sri pernah bertanya, "Bu, kenapa Anda tahan begitu lama? Kenapa tidak sejak dulu Anda buka semuanya?" Saya hanya tersenyum. Karena saya ingin tahu sampai di mana batas seseorang akan pergi ketika ia merasa orang di hadapannya tidak punya kuasa apa-apa. Dan kini saya sudah tahu jawabannya. Sudah cukup. Sudah waktunya semua kebenaran terungkap, hari demi hari. Situasi di rumah megah itu semakin memburuk. Radit kehilangan satu persatu proyeknya. Klien yang dulu antri ingin bekerja sama dengannya, kini menghilang tanpa kabar. Rekan kerja yang dulu menghormatinya mulai memandangnya dengan sinis. Ia merasa seperti tersapu badai yang tidak ia mengerti dari mana datangnya. Suatu sore, ia pulang dengan wajah lesu. Ia mendapati Rista sedang berdebat hebat dengan Bu Yati di ruang tamu. "Tante bilang Radit kaya raya," teriak Rista. "Tapi sekarang kartu saya diblokir, rekening kami kosong. Dan dia bahkan tidak bisa membayar cicilan mobil. Kau yang menipu kami," balas Bu Yati tak kalah keras. "Kau bilang keluargamu pengusaha besar. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun keluargamu yang datang membantu." Radit berdiri di ambang pintu, menyaksikan dua perempuan yang ia banggakan kini saling menyalahkan. Untuk pertama kalinya, sebuah keraguan menyelinap di hatinya. Mungkinkah ia telah membuang sesuatu yang berharga? Bayangan wajah Andini melintas di benaknya. Perempuan yang selalu tenang, perempuan yang tidak pernah menuntut apapun, perempuan yang selalu menyiapkan makanan hangat untuknya setiap malam, tanpa pernah mengeluh. Ia mengusir bayangan itu cepat-cepat. Ia masih terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Malam itu, tagihan-tagihan mulai berdatangan. Tagihan listrik rumah megah, cicilan 2 mobil mewah, biaya perawatan kolam renang dan taman, gaji para pelayan. Semua jatuh tempo bersamaan. Radit baru menyadari betapa mahalnya gaya hidup yang selama ini ia nikmati dulu. Semua itu seperti terbayar dengan sendirinya. Ia tidak pernah memikirkannya. Kini, ia tahu ada tangan tak terlihat yang selama ini menanggung semuanya. Dan tangan itu kini telah ditarik. Para pelayan mulai mengundurkan diri satu persatu karena gaji mereka tertunda. Rumah megah itu yang dulu selalu bersih dan rapi, kini mulai berantakan. Debu menumpuk, taman mengering. Kemewahan itu perlahan memudar di depan mata mereka. Bu Yati yang biasa hidup dilayani, kini harus memasak sendiri. Tangannya yang dulu hanya memegang perhiasan, kini harus mencuci piring. Ia mengeluh setiap hari, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Rista mulai sering keluar rumah dan pulang larut. Ia mencari pria lain yang bisa membiayai gaya hidupnya. Bagi perempuan seperti dia, cinta hanyalah alat. Dan Radit yang sudah bangkrut tidak lagi berguna baginya. Tetapi puncak dari segalanya belum datang. Beberapa hari sebelum sidang, sebuah surat resmi tiba di rumah itu. Surat dari kantor pengacara ternama. Isinya menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ternyata bukan atas nama Radit sepenuhnya. Ada klausul tersembunyi dalam akta
yang memberi hak penuh kepada pemilik dana awal pembelian rumah. Radit membaca surat itu berulang kali dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti. Bukankah rumah ini hadiah pernikahan dari Andini? Bukankah dulu Andini bilang ini bukti cintanya? Ia mulai merasakan firasat buruk. Sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini ia abaikan, kini perlahan terungkap. 2 hari sebelum sidang, keadaan di rumah itu mencapai titik terendah. Listrik diputus karena tagihan tak terbayar. Air pun mengikuti. Rumah megah yang dulu bermandikan cahaya, kini gelap gulita di malam hari, hanya diterangi lilin. Bu Yati duduk di ruang tamu yang temaram, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu penuh cincin emas, kini kosong. Ia telah menjual satu persatu perhiasannya untuk bertahan hidup, tetapi tetap tidak cukup. Beban hidup mewah yang selama ini ditanggung tangan tak terlihat, kini menghantamnya tanpa ampun. Radit. Panggilnya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana selama ini uang itu datang? Mengapa semuanya hilang bersamaan? Radit tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak mengerti. Ia hanya tahu, sejak Andini pergi, hidupnya runtuh. Seperti rumah pasir yang disapu ombak. Tetapi ego masih menutupi matanya. Ia belum berani menghubungkan semua titik itu menjadi satu garis. Malam itu, dalam keputusasaan, Radit mengambil ponselnya. Ia mencari nomor lama Andini. Jarinya bergetar saat menekan tombol panggil. Ia berharap mungkin perempuan yang dulu selalu ada untuknya itu masih mau mengangkat teleponnya. Yang menjawab justru suara asing. Suara seorang asisten. Maaf, dengan siapa? Tanya suara itu sopan namun dingin. Aku Radit, suami Andini. Aku ingin bicara dengannya. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, mohon maaf, Bu Andini tidak memiliki suami dan beliau tidak menerima panggilan dari nomor ini. Selamat malam. Sambungan terputus. Radit menatap layar ponselnya yang gelap. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang sesungguhnya menjalar di dadanya. Pagi berikutnya, Rista mengemas barang-barangnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Ia hanya meninggalkan secari kertas di meja. Aku mencari pria yang bisa memberiku masa depan. Bukan pria bangkrut. Maaf. Radit meremas kertas itu. Perempuan yang ia korbankan, istrinya demi dia, kini pergi tanpa menoleh. Ia akhirnya mengerti. Cinta Rista hanyalah pada uang. Dan ketika uang itu lenyap, cinta itu pun ikut menguap. Ia jatuh terduduk di lantai rumah megah yang kini dingin dan gelap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena kehilangan Rista, tetapi karena ia mulai menyadari betapa berharganya perempuan yang telah ia campakkan. Bayangan Andini memenuhi pikirannya. Senyumnya yang tenang, masakannya yang hangat. Caranya menunggu Radit pulang setiap malam, betapapun larutnya. Caranya tidak pernah menuntut apapun. Meski kini Radit tahu, perempuan itu memiliki segalanya. Andini, bisiknya dalam gelap. Apa yang sudah aku lakukan? Tetapi penyesalan yang datang terlambat hanyalah air mata yang tumpah di tanah kering. Tidak akan menumbuhkan apapun. Sementara itu, di kediaman saya yang sesungguhnya, saya menghabiskan malam terakhir sebelum sidang dengan tenang. Bu Sri menyiapkan secangkir teh hangat untuk saya. Kami duduk di teras, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Bu, apakah Anda tidak merasa kasihan sedikit pun pada mereka? Tanya Bu Sri. Saya menyesap teh saya perlahan. Kasihan. Saya sudah menghabiskan 7 tahun untuk mengasihani mereka. Bu Sri, saya memberi. Memberi. Dan terus memberi. Dan setiap pemberian saya dibalas dengan penghinaan. Sekarang, saya hanya membiarkan keadilan berjalan. Itu bukan kekejaman. Itu adalah konsekuensi. Bu Sri mengangguk pelan. Ia mengerti. Saya menatap langit malam. Esok hari, semua topeng akan terbuka. Semua kebenaran akan terungkap di ruang sidang itu. Dan untuk pertama kalinya
dalam 7 tahun. Saya akan berdiri sebagai diri saya yang sesungguhnya. Di sisi lain kota, malam terakhir itu berlalu dengan sangat berbeda bagi mereka. Meski Rista sudah pergi, Bu Yati masih memaksa Radit untuk melanjutkan sidang perceraian. Baginya, menyingkirkan Andini secara resmi adalah satu-satunya cara mempertahankan harga diri keluarga. Ia masih yakin, begitu Andini hilang dari hidup mereka, entah bagaimana, kemewahan akan kembali dengan sendirinya. Besok, kita selesaikan semuanya, kata Bu Yati di tengah ruang gelap yang hanya diterangi lilin. Begitu perceraian itu sah, kita usir dia untuk selamanya. Lalu kita cari cara untuk bangkit kembali. Keluarga kita terlalu terhormat untuk jatuh seperti ini. Radit hanya diam. Ia tidak lagi punya keyakinan seperti ibunya. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa esok bukanlah akhir dari masalah mereka. Justru sebaliknya. Tetapi ia tidak tahu apa yang menantinya. Bu, kata Radit pelan. Bagaimana kalau kita salah selama ini? Bagaimana kalau Andini bukan seperti yang kita kira? Bu Yati menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia perempuan miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga. Apa yang bisa berubah dari itu? Radit terdiam. Ia teringat suara asisten di telepon. Bu Andini tidak memiliki suami. Ia teringat surat dari kantor pengacara ternama. Ia teringat betapa cepat seluruh hidupnya runtuh sejak Andini pergi. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalanya. Tetapi ia masih menolak melihat gambaran utuhnya. Tidak ada, jawabnya akhirnya. Lupakan saja. Bu! Malam itu, keduanya tidak bisa tidur nyenyak. Bu Yati dihantui ketakutan akan masa depan. Radit dihantui firasat yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara di kediaman saya yang tenang, saya tidur dengan damai. Karena saya tahu esok hari keadilan akhirnya akan datang. Hari sidang pun tiba. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Bu Yati datang dengan dandanan mencolok. Masih berusaha terlihat terhormat meski hidupnya sudah berantakan. Radit duduk di kursi penggugat dengan wajah angkuh yang dipaksakan. Rista bahkan ikut hadir, mengenakan pakaian mewah yang ternyata masih berstatus utang. Saya datang terakhir. Saya mengenakan setelan sederhana berwarna gelap. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pengawal. Hanya Bu Sri yang berjalan di samping saya dengan map tebal di tangannya. Begitu saya masuk, Bu Yati langsung berbisik kencang kepada Radit. Lihat dia. Masih berpakaian murahan seperti biasa. Sudah miskin. Sebentar lagi resmi jadi janda. Sempurna. Saya tidak menanggapi. Saya duduk dengan tenang di kursi tergugat. Sidang dimulai. Pengacara Radit membacakan tuntutan. Mereka menuduh saya sebagai istri yang tidak becus. Perempuan miskin yang hanya membebani keluarga. Mereka meminta perceraian tanpa memberi saya apapun. Saya hanya tersenyum tipis mendengar semua tuduhan itu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu ruang sidang terbuka. Beberapa pria berseragam rapi memasuki ruangan. Mereka adalah jajaran direksi perusahaan tempat Radit bekerja, termasuk Pak Surya, sang direktur utama. Radit terkejut melihat atasannya hadir. Wajahnya berseri, mengira bantuan datang untuknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para petinggi perusahaan itu berjalan melewati Radit, lalu membungkuk hormat ke arah saya. Penghormatan tertinggi. Kepada saya yang duduk di kursi tergugat dengan tenang. Radit terpaku. Bu Yati menganga. Rista membeku. Apa-apaan ini? Bisik Bu Yati panik. Lalu Pak Hakim, yang sejak tadi memimpin sidang, berdiri dari kursinya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke arah saya. Sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu Anda secara langsung hari ini. Bu Andini, katanya penuh hormat. Seluruh ruangan terdiam. Radit menoleh ke arah saya dengan wajah penuh ketidakmengertian. Pak Surya melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang, agar seluruh ruangan mendengar. Izinkan saya memperkenalkan sosok yang selama ini dirahasiakan. Bu Andini adalah pemilik saham mayoritas perusahaan kami. Beliau adalah pemimpin tertinggi dari seluruh jaringan bisnis tempat saudara Radit bekerja selama ini. Suara itu seperti petir di siang bolong. Wajah Radit berubah pucat, tangannya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin. Andini, dia hanya selama bertahun-tahun. Lanjut Pak Surya, setiap promosi yang saudara terima, setiap proyek besar yang jatuh ke tangan saudara,
Setiap pujian dan keistimewaan, semuanya adalah keputusan langsung dari Bu Andini, bukan hasil kemampuan saudara sendiri. Pak Surya menoleh ke arah seluruh ruangan. Suaranya semakin tegas. Saudara Radit bahkan tidak pernah lolos seleksi awal saat melamar dulu. Berkasnya berada di tumpukan yang ditolak. Tetapi Bu Andini, atas nama cinta, memerintahkan kami untuk menerimanya. Dan setiap tahun setelah itu, beliau diam-diam mengangkat karir saudara, sambil membiarkan saudara percaya bahwa itu semua hasil jerih payah sendiri. Wajah Radit memerah, lalu memucat. Setiap kata itu seperti palu yang menghancurkan tembok kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ternyata, seluruh kesuksesannya hanyalah pemberian. Pemberian dari perempuan yang baru saja ia hina dan ia campakkan. Pak Hakim menatap tajam ke arah Radit. Maka ketika fasilitas itu dicabut, karier saudara runtuh dalam sekejap. Karena memang sejak awal, semua itu bukan milik saudara. Radit menunduk. Seluruh kebanggaannya hancur lebur dalam sekejap. Kemudian, Bu Sri membuka map tebalnya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen, rekening koran, bukti transfer, hitam di atas putih. Ini adalah catatan transfer selama 7 tahun, kata Bu Sri dengan suara dingin. Uang ratusan juta yang setiap bulan masuk ke rekening Ibu Yati ternyata bukan dari Radit, melainkan dikirim diam-diam oleh Bu Andini untuk menjamin kesejahteraan hidup ibu mertuanya. Bu Yati menjerit histeris. Ia memukul-mukul meja sambil menangis meraung-raung. Ia baru sadar. Perempuan yang ia hina, ia ludahi. Dan ia usir dengan lemparan uang receh. Adalah perempuan yang selama ini membiayai seluruh kemewahan hidupnya tanpa pernah meminta balasan. Tidak. Tidak mungkin, raungnya. Aku telah membuang menantu yang begitu menyayangiku. Rista berusaha menyelinap keluar dari ruangan, tetapi langkahnya terhenti. 2 petugas keuangan dari bank dan kantor pengacara sudah menunggunya di pintu. Seluruh utang kartu kreditnya yang menggunung kini ditagih sekaligus. Kebohongannya tentang keluarga kaya terbongkar di depan semua orang. Ini tidak adil, jerit Rista. Aku korban, aku tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak ada yang percaya padanya lagi. Pengacara saya membacakan satu persatu bukti penipuan yang ia lakukan. Nama-nama pria yang pernah ia tipu. Jumlah uang yang ia gelapkan. Semua tercatat rapi. Wajah cantiknya yang dulu penuh kesombongan, kini pucat oleh ketakutan. Bu Yati merangkak ke arah saya, meraih ujung baju saya dengan tangan gemetar. Andini. Nak, maafkan ibu, ratapnya. Ibu hilaf. Ibu tidak tahu selama ini kau yang menjaga ibu, kau yang membiayai semuanya. Ibu sudah buta, ibu mohon. Jangan tinggalkan keluarga ini. Saya menatapnya. Perempuan tua yang dulu melempar koper dan uang receh ke wajah saya, yang menyebut saya pembawa sial, yang mempermalukan saya di depan seluruh kerabat. Bu, kata saya pelan. Selama 7 tahun, saya memanggil ibu dengan tulus. Saya menyayangi ibu seperti ibu kandung saya sendiri, yang bahkan tidak pernah saya kenal. Tetapi setiap kali saya mengulurkan tangan, ibu menamparnya. Sekarang, saya hanya berhenti mengulurkan tangan. Itu saja. Bu Yati menangis terseduh, tetapi air matanya sudah tidak punya arti lagi. Radit jatuh berlutut. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Andini. Suaranya bergetar. Maafkan aku tidak tahu. Aku salah, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan tinggalkan aku. Saya berdiri dari kursi. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Mas Radit, kata saya, tenang. Saya tidak pernah menyembunyikan harta saya karena ingin menipu. Saya menyembunyikannya karena ingin tahu, apakah ada yang mencintai saya sebagai Andini, bukan sebagai uang saya. Saya menarik napas. Dan kau sudah memberi saya jawabannya. Saat kau melempar uang receh ke wajah saya. Saat kau berkata, saya tidak pernah kau cintai. Saat kau memilih ilusi kemewahan, di atas 7 tahun ketulusan saya. Air mata Radit jatuh. Tetapi
sudah terlambat. Saya setuju dengan perceraian ini, kata saya kepada Pak Hakim. Dan saya tidak menuntut apapun, karena memang sejak awal tidak ada satupun harta di rumah itu yang benar-benar milik mereka. Palu diketuk. Perceraian itu sah. Saya berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang. Langkah saya ringan. Di belakang saya tertinggal puing-puing kesombongan 3 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Tetapi cerita ini belum selesai karena karma punya cara sendiri untuk menuntaskan setiap utang. Beberapa hari setelah sidang, surat pengusiran datang ke rumah megah itu. Rumah yang selama ini mereka tempati ternyata sah secara hukum berada di bawah penguasaan saya. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mengosongkannya. Radit dan Bu Yati datang ke kantor pusat, memohon agar saya mencabut keputusan itu. Mereka berlutut di lobi, di hadapan banyak orang. Mereka yang dulu begitu angkuh, kini menanggalkan seluruh harga diri demi sepetak atap. Saya turun menemui mereka, tetapi hanya sebentar. Dulu, kata saya pelan. Ketika saya berdiri di rumah itu, kalian melempar koper saya dan menghambur uang receh ke wajah saya. Kalian menyuruh saya pergi dan tidak pernah kembali. Sekarang, saya hanya mengembalikan apa yang kalian minta. Sebuah pintu yang tertutup. Saya berbalik. Para asisten saya mengiringi saya kembali ke dalam. Pintu lobi ditutup, mengunci kehangatan di dalam, dan membiarkan mereka berlutut di luar, di bawah langit yang mulai menurunkan hujan. Radit memanggil nama saya berulang kali, hingga suaranya serak. Bu Yati menunduk menatap genangan air kotor, menangisi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Mereka akhirnya menyadari, teriakan dan tangisan mereka tidak akan pernah membuat pintu itu terbuka kembali. Tidak ada lagi kasihan yang tersisa untuk mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kehancuran mereka sampai juga ke telinga saya. Bukan karena saya mencari tahu, tetapi karena dunia memang sempit dan karma selalu meninggalkan jejaknya. Rumah megah itu akhirnya saya lepas. Saya menjualnya kepada sebuah yayasan sosial, yang kemudian mengubahnya menjadi panti untuk anak-anak yatim. Tempat yang dulu penuh kesombongan dan penghinaan, kini dipenuhi tawa anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Saya merasa itulah akhir yang paling pantas untuk rumah itu. Radit, setelah kehilangan segalanya, terlunta-lunta di kota. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Reputasinya hancur. Kabar tentang bagaimana ia mencampakkan istri yang ternyata pemilik perusahaan menyebar cepat di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang dianggap tidak tahu balas budi. Akhirnya, ia pergi ke kota lain, bekerja sebagai kuli bangunan dengan tangan yang dulu hanya terbiasa menandatangani kontrak besar setiap malam di gubuk sempitnya. Ia konon sering termenung, menyesali keputusan yang menghancurkan hidupnya sendiri. Prista, perempuan yang membangun kemewahan di atas kebohongan, akhirnya jatuh. Tumpukan utang kartu kreditnya dan berbagai penipuan yang ia lakukan terhadap banyak pria membawanya ke pengadilan. Ia divonis bersalah dan harus mendekam di balik jeruji, konon di dalam tahanan. Ia bertemu dengan seorang perempuan lain yang juga pernah ia tipu dulu. Keduanya saling kenal, dan setiap hari lorong penjara dipenuhi suara pertengkaran mereka. Saling melempar kesalahan, saling menyakiti dengan kata-kata. Dua perempuan yang dulu hidup dari kepura-puraan, kini hanya tersisa kepahitan. Bu Yati pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tetapi tidak ada lagi yang menyambutnya dengan hormat. Kerabat yang dulu ia jamu dengan kemewahan, kini berpaling. Mereka tahu kemewahan itu bukan miliknya, dan ketika kemewahan lenyap, hormat pun ikut hilang. Ia hidup sendirian di rumah tua peninggalan keluarganya. Setiap hari, ia harus memasak sendiri, mencuci sendiri, mengurus segalanya sendiri. Tangan yang dulu hanya memegang perhiasan, kini kasar oleh pekerjaan rumah. Dan dalam kesepiannya, ia sering menangis mengingat menantu yang ia hina. Konon, ia menyimpan 1 keping uang 500 rupiah di laci mejanya, receh yang ia ambil
dari yang dulu ia lemparkan ke wajah saya. Ia menyimpannya sebagai pengingat bahwa karena receh-receh itulah ia kehilangan menantu yang menyayanginya melebihi anak kandungnya sendiri. Setiap orang akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Sementara itu, kehidupan saya yang sesungguhnya kembali bersinar. Saya kembali memimpin perusahaan secara terbuka. Tidak ada lagi yang perlu saya sembunyikan. Para karyawan menghormati saya bukan karena harta saya, tetapi karena cara saya memperlakukan mereka dengan adil dan manusiawi. Saya juga membuka sebuah lembaga sosial untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib seperti saya dulu. Perempuan yang direndahkan, yang diremehkan, yang kehilangan kepercayaan diri karena perlakuan buruk orang-orang terdekatnya. Saya ingin mereka tahu bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh siapapun selain diri mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan seorang pria yang juga seorang pengusaha besar. Tetapi yang membuat saya jatuh hati bukanlah kekayaannya, melainkan caranya memperlakukan saya. Ia tidak pernah memandang saya dari harta. Ia memandang saya sebagai manusia, sebagai Andini. Suatu pagi, mobil mewah berhenti di depan gedung kantor saya. Pria itu turun terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya yang kokoh. Saya menyambut uluran tangan itu dengan senyuman hangat yang tulus. Kami berjalan berdampingan menuju pintu utama, memperlihatkan sebuah kesetaraan dan rasa saling menghargai yang sejati. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diperlakukan layaknya seseorang yang berharga. Bukan karena uang saya, tetapi karena diri saya apa adanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kau merasa lebih tinggi darinya. Karena kau tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi segalanya, namun tidak pernah dihargai. Perempuan yang menahan diri, berharap cinta yang tulus akan dibalas dengan ketulusan pula. Jika kau salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Radit. Suami yang silau oleh kemewahan dan lupa pada ketulusan di sisinya. Yang baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Dan saat itu tiba, seringkali sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati yang memandang menantu dari harta dan asal-usul, yang lupa bahwa ketulusan tidak bisa dibeli dan kasih sayang tidak mengenal status. Radit kini menjalani hidup sebagai buruh yang menyesal. Rista mendekam di penjara bersama kebohongannya. Bu Yati menua dalam kesepian dan penyesalan. Sementara saya bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menghargai atau merendahkan. Pilihan untuk tulus atau menipu. Dan setiap pilihan pada akhirnya akan kembali kepada kita masing-masing. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini jika menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.